Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Fredianto, Sekretaris Orang Muda Divisi Kulawi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita, maka kita beroleh waktu dan kesempatan yang baik. Kita dapat bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan kita tahu ini semua berkat dari Tuhan. Saya mengajak kita sekalian sebelum mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan kita, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di hari-hari yang telah kami lewati. Kami merasakan hadirat Allah yang begitu melimpah dan tidak pernah membiarkan hidup kami. Dan terbukti pagi hari ini kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau telah buktikan dan Engkau telah tunjukkan di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang akan memberikan landasan kokoh di dalam iman kami akan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pemikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang setia, namun kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruhlah hamba-Mu di tempat yang paling rendah, sehingga hanya kemuliaan Tuhan sajalah yang terjadi, dan kami merasakan kekuatan baru, energi baru, di mana kata-kata Allah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini akan memampukan kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu pendengar, sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini, makna penderitaan Kristus. Makna penderitaan Kristus. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan ini, maka kita melihat bagian-bagian besar dari apa yang tertera di dalam ayat demi ayat ini adalah penderitaan yang dihadapi dan dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ini merupakan sebuah pergumulan berat. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus mempersembahkan doa di dalam permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Saya kira saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidup di dalam penderitaan. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidup di dalam kesengsaraan. Karena kita tahu penderitaan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan adalah sesuatu yang akan merugikan dan tidak memberikan keuntungan bagi kita. Penderitaan akan membuat kita menjadi lelah, menjadi patah semangat, dan membuat kita menjadi putus asa. Bahkan penderitaan itu juga akan membuat kita semakin hidup di dalam pergumulan dan persoalan. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di dalam penderitaan yang Yesus alami, Yesus tetap taat di dalam penderitaannya. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus hendak memberikan sebuah pengajaran yang sangat penting, memberikan sebuah pengajaran yang sangat berharga untuk menjadi sebuah keteladanan agar kita sebagai anak-anak Tuhan dapat hidup diselamatkan oleh Tuhan. Agar kita mengetahui bagaimana hidup dari anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan dalam nats ini kita belajar sebuah keteladanan dari hidup Yesus selama Yesus hidup di dalam dunia. Bagaimana menghadapi dan mengatasi sebuah penderitaan. Bagaimana menghadapi dan mengatasi sebuah pergumulan. Dan beberapa hal yang Yesus teladani dan perlu kita untuk teladani dari kehidupan Yesus adalah di bagian pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani yang kelima, Ibrani pasal 5, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, maka doa adalah langkah pertama yang Yesus lakukan. Maka doa adalah langkah pertama yang Yesus lakukan. Dalam menghadapi penderitaannya, Yesus mengerti dan memahami dengan doa, dengan permohonan, maka itu menjadi sebuah jalan terbuka baginya. Dengan doa dan permohonan, maka Yesus menyadari bahwa itu merupakan sebuah solusi yang paling tepat untuk mengatasi setiap pergumulannya. Kita sering mengibaratkan doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah kekuatan kita. Doa adalah sumber jawaban kita. Maka pagi hari ini Yesus memberikan sebuah keteladanan kembali kepada kita. Bagaimana mari jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Yesus sendiri dapat berdoa. Yesus sendiri mengambil waktu khusus untuk berdoa. Apalagi kita sebagai manusia yang sangat lemah ini, kita tidak akan dapat lepas dari doa kepada Tuhan.
Kita sangat membutuhkan doa itu sebagai jawaban, sebagai kekuatan, sebagai nafas yang melanjutkan kehidupan kita. Ketika kita ada niat untuk berdoa, hal ini menandakan bahwa pergumulan itu pasti dapat kita hadapi. Ketika kita ada niat untuk berdoa, maka itu merupakan ciri khas identitas bahwa anak-anak Tuhan sanggup menghadapi pergumulan hidup ini. Ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan, maka itu artinya kita tidak sendiri menghadapi pergumulan itu, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan, maka kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas dan kita membutuhkan Tuhan sebagai Allah yang tidak terbatas. Doa adalah kekuatan dan peneguhan iman bagi kita. Ketika kita memanjatkan doa, maka bukan lagi ketakutan yang akan menguasai diri kita, tetapi kita akan dikuasai oleh kekuatan dan keyakinan dari Tuhan. Sehingga doa itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah permohonan, namun ketika kita berdoa, saat itu juga Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan dan keyakinan untuk dapat menghadapi penderitaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Yesus tahu benar dengan cara dan langkah untuk berdoa, maka Bapa, sumber kuasa, sumber kekuatan, akan memberikan pertolongan kepada anaknya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan gaya doa hidup ini sebagai sebuah tolak ukur agar kita senantiasa membutuhkan Tuhan. Mari jadikan doa ini sebagai sebuah jawaban yang paling tepat. Ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan, kita memperoleh solusi dan jalan terbuka. Dan jangan ragukan dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, sebab kita tidak sendirian. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, keteladanan yang perlu kita pelajari dari makna penderitaan Kristus pada bagian ayat yang ke-8 dalam Ibrani 5 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Walaupun Tuhan Yesus adalah anak, namun dia taat di dalam penderitaannya. Sebenarnya dia adalah Tuhan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya. Yesus dapat melakukan segala sesuatunya yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan firman Tuhan ini menegaskan walaupun Tuhan Yesus adalah anak, namun dia tetap taat di dalam penderitaannya. Ini adalah bagian kedua yang sangat penting yang perlu kita pelajari, di mana kita harus taat kepada Tuhan di dalam setiap penderitaan kita. Yohanes 13 ayat yang ke-15 mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan teladan kepadamu. Yesus telah memberikan keteladanan kepada kita untuk tetap taat di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Bahkan ketaatan Kristus, ketaatan Yesus, dia taat sampai mati di kayu salib. Ini merupakan sebuah keteladanan yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kita dapat meniru keteladanan ketaatan Tuhan Yesus di dalam penderitaannya. Seperti apapun pahitnya penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi, tetaplah kita jalani dengan taat kepada Tuhan. Tetaplah kita jalani dengan tidak gentar kepada Tuhan. Jangan pernah lari dari masalah dan jangan tinggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu
rencana apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita ketika kita tetap taat di dalam penderitaan itu. Kita tidak pernah paham dengan pikiran Tuhan, dengan rancangan-rancangan Tuhan ketika kita tetap taat di dalam penderitaan itu. Karena kita tahu rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Dan kalau kita taat, maka yang terbaik itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Yang ketiga, keteladanan yang kita pelajari dari makna penderitaan Kristus adalah Yesus menerima dengan iman segala sesuatu yang dihadapinya. Dalam penderitaannya, Tuhan Yesus berdoa agar luput dari maut. Namun apa yang terjadi, saudara? Yesus tetap mati dengan hina di kayu salib. Mungkin bisa muncul di dalam benak pikiran kita, apakah tidak ada kuasa dari doa Tuhan Yesus? Jika kita melihat dan memahami perbuatan dan kasih Tuhan, bisa saja iman kita goyah, bahkan meninggalkan Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa kita tidak dapat mengukur dan menilai kebesaran perbuatan Tuhan dengan pikiran dan logika kita. Selama kita mempercayakan hidup kepada Tuhan dan tetap taat, walaupun yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan dan apa yang kita pikirkan di dalam hidup ini, namun yang Tuhan lakukan selalu yang terbaik bagi kita. Apakah doa Tuhan Yesus tidak dikabulkan untuk luput dari maut? Dari logika kita, dari cara berpikir kita sebagai manusia, tentu jawabannya tidak dikabulkan. Namun dari rencana besar Tuhan, apa yang terjadi jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Lihatlah apa yang terjadi pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Bukan hanya Tuhan yang hidup, tetapi juga kita semua mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makna penderitaan Kristus di dalam perikop ini menjadi bagian perenungan bagi kita, menjadi sebuah refleksi di dalam hidup kita untuk tetap meneladani apa yang telah Yesus lakukan selama ia hidup di dalam dunia, yaitu jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Jadikan hidup kita tetap taat di dalam penderitaannya, dan milikilah iman untuk dapat menerima segala sesuatu yang terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya hidup kita semakin tetap dekat dan bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami telah merenungkan bagian firman Tuhan yang sangat penting di dalam masa-masa penderitaan Tuhan di kayu salib, di mana Engkau telah memberikan sebuah keteladanan yang sangat berharga bagi kami. Doa, iman menjadi sebuah tempat yang sangat baik untuk kami dapat menghadapi dan mengatasi setiap persoalan dan penderitaan. Tuhan, jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang bertahan di dalam penderitaan. Kami tahu Tuhan, ini adalah kondisi dan situasi yang tidak pernah kami harapkan. Tetapi kami juga percaya dengan kuasa-Mu. Ketika kami menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan dan persoalan dalam hidup ini, kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami yakin Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik. Dan kami juga yakin Tuhan menyediakan berkat-berkat yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.